Perkenalkan, nama saya Daniku. Di sini saya akan meresum seputar mata kuliah metodologi penelitian atau biasa saya sebut dengan Metopen dari awal pertemuan hingga minggu kemarin. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih mata kuliah metodologi penelitian ini. Nah, mata kuliah metodologi penelitian itu adalah mata kuliah yang mempelajari bagaimana cara mengadakan sebuah penelitian agar memperoleh data yang valid, otentik, serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dalam mata kuliah ini akan diajarkan bagaimana melaksanakan sebuah penelitian secara bertahap. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi awal Metopen yang telah saya dapat. Dimulai dari pertama, yaitu pendahuluan. Di pendahuluan itu pasti berisi tentang hal yang pertama kita lakukan sebelum melakukan penelitian pastinya adalah mencari masalah yang akan dipecahkan melalui sebuah penelitian. Nah, biasanya masalah itu bisa didapatkan berdasarkan fenomena yang terjadi atau bisa didapatkan berdasarkan hasil studi literatur yang dilakukan. Maksudnya apa? Bahwa melalui analisis terhadap berbagai sumber literatur seperti jurnal, ilmiah, buku, artikel, laporan, penelitian, dan lain-lain, kita dapat mengidentifikasi dan menemukan masalah atau gap yang belum terpecahkan dalam suatu bidang studi. Nah, melalui studi literatur tersebut membantu dalam memahami apa yang sudah diteliti, metode yang digunakan apa, dan temuan yang didapatkan itu seperti apa. Sehingga dari situ itu kita dapat menemukan celah atau kekurangan yang dapat dijadikan topik penelitian baru. Nah, selain itu, masalah itu bisa juga didapatkan berdasarkan hasil penelitian. Artinya, selama atau proses penelitian berlangsung, kita mungkin dapat menemukan temuan yang tidak terduga, atau kesenjangan data, atau pertanyaan baru yang muncul. Nah, kemudian setelah mencari topik permasalahan, kita bisa mencari latar belakang diadakannya penelitian tersebut. Nah, setelah mendapatkan sebuah permasalahan dan mencari latar belakang, untuk memastikan apakah permasalahan penelitian yang diulas pada latar belakang sudah spesifik atau belum, kita itu harus dapat menyusun sebuah rumusan masalah yang menggambarkan masalah tersebut atau yang biasa kita sebut itu research gap. Nah, di mana yang memerlukan sebuah solusi penelitian dan yang dapat menjawab pertanyaan yang ada dan mengisi kesenjangan pengetahuan dalam bidang tersebut. Nah, biasanya jawaban solusi penelitian tersebut itu terdapat di bagian tujuan penelitian dan juga metode penelitian. Nah, untuk menentukan rumusan masalah yang benar, terdapat sebuah template rumusan masalah yang terdiri dari research problem atau bisa disebut rumusan masalah. Nah, apa itu research problem? Jadi RP ini fenomena spesifik yang belum terpecahkan dan memerlukan penyelidikan lebih lanjut. Ini adalah inti dari penelitian yang mengidentifikasi area yang memerlukan pemahaman atau solusi baru. Nah, contohnya yaitu masalah penelitian tentang dampak penggunaan media sosial terhadap kesehatan mental remaja, khususnya tentang bagaimana penggunaan Instagram mempengaruhi tingkat kecemasan dan depresi pada remaja perempuan. Nah, setelah ada research problem, urutan kedua adalah research question. Nah, di research question ini merupakan pertanyaan yang diturunkan dari masalah penelitian. Nah, pertanyaan ini yang dapat membantu dalam mengarahkan fokus penelitian dan menentukan data apa saja yang perlu dikumpulkan. Jadi contohnya dari pernyataan rumusan masalah sebelumnya, kalau dijadikan research question yang yaitu menjadi sebuah pertanyaan yang bagaimana penggunaan Instagram mempengaruhi tingkat kecemasan pada remaja perempuan. Atau pertanyaan kedua bisa, apakah ada hubungan antara penggunaan Instagram dan persepsi body image pada remaja perempuan? Setelah menyusun sebuah research question, hal yang ketiga adalah research objective. Nah, research objective ini seperti tujuan spesifik yang ingin dicapai melalui penelitian ini. Jadi tujuan ini tuh menjelaskan apa yang akan dicapai untuk menjawab pertanyaan penelitian dan mengatasi masalah penelitian tersebut. Nah, contohnya adalah untuk mengukur dan menganalisis tingkat kecemasan dan depresi pada remaja perempuan yang aktif menggunakan Instagram. Atau tujuan yang kedua untuk mengevaluasi pengaruh penggunaan Instagram terhadap persepsi body image pada remaja perempuan. Kemudian setelah menyusun rumusan masalah yang benar, kita lanjut tahap penelitian selanjutnya yaitu ke poin batasan masalah. Nah, batasan masalah itu membantu peneliti menjaga fokus dan memastikan penelitian itu tetap berada dalam cakupan yang realistis dan dapat dikelola. Nah, batasan masalah disusun
itu sebaiknya yang berisikan ruang lingkup atau asumsi-asumsi. Nah, itu maksudnya apa? Jadi kayak menentukan apa yang akan dan tidak akan dibahas di penelitian tersebut. Nah, kedua, data yang digunakan apakah itu sudah tersedia atau ada cara mendapatkannya. Misal kayak seperti menjelaskan jenis data yang akan digunakan itu apakah data primer atau sekunder dan bagaimana data tersebut akan diperoleh gitu loh. Misalnya data akan dikumpulkan melalui survei online kepada remaja perempuan yang aktif menggunakan Instagram. Lalu menunjukkan batasan solusi yang dilakukan pada penelitian. Nah, misalnya penelitian ini hanya akan menganalisis dampak permasalahan yang akan dicari solusinya dengan penelitian. Nah, menentukan aspek spesifik dari masalah yang akan dicari solusinya. Misalnya fokus penelitian ini hanya pada efek penggunaan Instagram terhadap kecemasan dan depresi, tidak pada aspek lain seperti prestasi akademis atau hubungan sosial. Nah, setelah menyusun batasan masalah, langkah berikutnya adalah melanjutkan kajian pustaka atau literatur review dari referensi dan sumber terpercaya. Nah, studi literatur itu dilakukan hingga menemukan masalah dan solusi yang sesuai. Nah, pencarian ini dilakukan melalui rujukan yang bermutu dengan mencari referensi sebanyak-banyaknya untuk mengidentifikasi inti masalah yang sedang diteliti. Langkah selanjutnya adalah menjelaskan keterkaitan state of the art. Dalam penelitian, setelah menentukan latar belakang, rumusan masalah, manfaat, hingga ke studi literatur, langkah selanjutnya adalah menentukan metodologi penelitian yang sesuai untuk mencapai tujuan penelitian. Biasanya sebelum menentukan metodologi penelitian yang digunakan, kita harus tahu jenis penelitian apa yang jenis penelitian kita termasuk yang mana. Jadi terdapat berbagai macam metodologi penelitian yang sering digunakan dalam bidang teknologi informasi, yaitu terdiri dari pertama adalah action research. Apa sih action research? Jadi di mana metode di mana para peneliti itu bekerja sama dengan pihak terlibat langsung dalam situasi yang ingin mereka teliti atau yang ingin mereka perbaiki. Ini melibatkan siklus berulang dari perencanaan, tindakan observasi, dan refleksi. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi masalah dan mencari solusi yang praktis dan berkelanjutan. Kemudian ada experimental research. Ini melibatkan pengendalian variabel dan manipulasi faktor tertentu untuk menentukan hubungan sebab akibat antara variabel independen dan dependen. Jadi biasanya penelitian ini dilakukan di lingkungan yang terkontrol dengan ketat. Untuk memungkinkan pengendalian variabel yang lebih baik, tujuannya adalah untuk menguji hipotesis dan menentukan apakah ada hubungan sebab akibat antara variabel yang sedang diteliti. Kemudian ada studi kasus. Jadi studi kasus itu pendekatan penelitian yang mendalam terhadap suatu kasus atau fenomena tunggal. Nah, penelitiannya berfokus pada pemahaman yang mendalam tentang konteks, proses, dan faktor-faktor yang mempengaruhi kasus tersebut. Lalu selanjutnya ada penelitian kualitatif. Jadi penelitian kualitatif itu pendekatan penelitian yang berfokus pada pemahaman yang mendalam dan konstekstual terhadap fenomena yang diteliti. Nah, metode ini tuh menekankan pada pengumpulan dan analisis dan data non-angka, jadi seperti kata-kata, gambar, atau suara. Pendekatan ini lebih berorientasi pada konteks interpretasi dan pemahaman subjek. Kemudian ada penelitian kuantitatif. Seperti yang kita tahu, pendekatan penelitian ini tuh bertujuan untuk mengumpulkan data yang dapat diukur secara numerik dan dianalisis menggunakan metode statistik. Nah, pendekatan ini berfokus pada pengujian hipotesis dan generalisasi hasil. Nah, singkatnya itu kalau kualitatif, intinya memahami makna, fleksibel, induktif, data kaya. Jadi seperti observasi, wawancara, berupa dokumen. Nah, analisis induktif, temuan dan teori baru. Kemudian kuantitatif, singkatnya tuh seperti mengukur hubungan terstruktur, deduktif, kemudian data itu terukur seperti melalui survei, eksperimen, statistik. Dengan demikian, resum materi Metopen yang telah saya dapatkan di kelas selama saya di kelas. Nah, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.